Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pelajaran IPAS dengan tugas wawancara ingin memperkenalkan diri. Nama saya Karmila. Nama saya Anissa Febria Rahmat. Nama saya Aulia Rahmah. Nama saya Destia Laudia Hikmah. Mari kita wawancarai narasumber yang ada di SMKN 2 Kota Bekasi. Permisi Pak, mohon mengganggu. Nama saya Karmila dari RPL 2 ingin menanyakan wawancarakan tentang judi online. Bapak dengan Bapak siapa? Dadi. Bapak Dadi. Ya. Langsung ke pertanyaannya Pak. Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai judi online? Menurut saya judi online itu nggak baik. Udah. Ya. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, mengapa pelajar, orang dewasa dan masyarakat bermain judi online? Ya mungkin karena awalnya sih iseng-iseng, cuman setelah iseng karena emang ada hadiahnya, jadi akhirnya kebablasan. Yang ketiga, apa sajakah dampak negatif dan positif dari judi online? Kalau dampak negatifnya banyak, bisa kecanduan, terus yang ada juga mungkin bisa yang duit yang ada atau harta benda yang ada juga bisa habis karena kecanduan dari judi tersebut. Nah kalau dampak positifnya yang jelas nggak ada kalau menurut saya. Enggak ada. Pertanyaan keempat, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk menghindari judi online? Strateginya ya kalau emang udah punya aplikasi judi online tersebut ya lebih baik dihapus aja. Terus jangan coba-coba pakai aplikasi dari teman atau dari siapa karena nanti akan terulang kembali judi online lagi. Jadi kalau bisa ya udah mendingan jauhin aja. Kalau untuk untuk yang kelima, apakah judi online termasuk dari tindakan kejahatan? Ya kalau dibilang kejahatan mungkin bukan, cuman dampak dari judi online karena nggak punya duit, bisa mereka ngambil barang orang berupa duit, berupa harta benda, akhirnya jadi kejahatan juga sih sebenarnya. Karena dari judi online tersebut, karena mereka mau kalau ibarat apa sih depok gitu kan bahasanya, ya nanti mereka nggak punya duit, mau kemana nyari duitnya, akhirnya ngambil punya orang, jadiin duit kan jadi kejahatan dulu. Jadi itu kalau menurut saya. Terima kasih Pak atas Udah itu aja. Udah. Permisi, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Aulia Rahmah dari 10 RPL 2 ingin mewawancarai atas nama siapa? Saya Mutiara dari 10 RPL 1. Langsung aja ke pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai judi online? Menurut saya judi online itu merugikan ya karena dia juga sudah dilarang oleh negara, apalagi agama. Pertanyaan kedua, menurut Anda mengapa pelajar, orang dewasa, dan masyarakat bermain judi online? Karena bisa keterkaitan oleh pergaulan juga atau dari awalnya mencoba terus menjadi kecanduan. Pertanyaan ketiga, apa sajakah dampak negatif dan positif dari judi online? Kalau untuk dampak positif nggak ada ya. Kalau untuk dampak negatif itu kecanduan, terus juga jadi gampang emosian, jadi males-malesan. Pertanyaan keempat, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk menghindari judi online? Menghindari pergaulan dari yang berbau judi online dan juga meningkatkan iman dan takwa, serta jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk bermain judi online karena itu akan terus-menerus kecanduan. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, apakah judi online termasuk tindakan kejahatan? Tindakan kejahatan karena kenapa bisa dibilang tindakan kejahatan karena itu bandarnya itu menguras dari rakyat biasa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Febria dari 10 RPL 2. Ingin mewawancarai Bapak. Apa Bapak bersedia untuk diwawancarai? Iya, bersedia. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Bapak terlebih dulu. Saya Rifam Rastia, Eskom, mengajar di bidang Teknik Informatika kelas 10. Bagaimana pendapat Bapak mengenai slot atau judi online? Slot judi online
Ya kalau menurut saya judi online atau slot itu sebenarnya negatif ya. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai hal-hal yang positif. Jadi itu merupakan dampak buruk bagi generasi anak muda jika melakukan slot atau judi online. Menurut Bapak, mengapa pelajar dan masyarakat bermain judi online atau slot? Mungkin awalnya dia mengikuti tren ya, dari omongan dari teman-temannya, gimana sih cara mendapatkan uang gitu dengan cepat. Orang itu jadinya mencoba, lama-lama ketagihan karena dari judi online itu di sistemnya sudah dibuktikan bahwa awalnya emang mengundang rasa penasaran, lama-lama ketagihan. Terus kita top up dia akhirnya si bandarnya itu mengambil kesempatan untuk agar si user itu kalah gitu. Jadi itu cuman awalnya doang buat mancing biar tertarik, lama-lama kalah gitu. Lalu, apa sajakah dampak negatif dan positif dari judi online atau slot ini? Kalau untuk dampak negatif pastinya banyak ya. Yang pertama, kita membuang-buang waktu untuk bermain judi online, ya kan? Terus kedua, uang kita habis yang seharusnya uang yang kita kumpulkan untuk masa depan, untuk yang kita ingin belikan di masa depan, misalnya untuk tabungan motor atau misalnya untuk hal-hal yang lain gitu, itu bisa kepake buat yang namanya slot atau judi online itu. Nah, terus untuk dampak positifnya apa? Kayaknya sih nggak ada dampak positifnya. Itu cuman jangka pendeknya aja, kayak ya cuman kesenangan semata doang. Tapi selanjutnya pasti hangus gitu. Kita nggak ada harapan lagi buat menang. Strategi apa sajakah yang dapat diterapkan untuk menghindari judi online? Strategi untuk menghindari judi online. Ya sebenarnya yang namanya judi online itu banyak ya di iklannya, kayak di Instagram, terus di YouTube suka ada iklan-iklan yang muncul untuk memancing orang-orang untuk mengikuti tren-tren yang kayak gitu judi online. Terus gimana tipsnya? Nah, kalau menurut saya untuk tipsnya itu ya kita harus bisa pintar-pintar memilih memilih konten-konten yang positif. Karena kenapa konten itu bisa muncul, iklan-iklan itu, karena kita itu sering buka-buka yang yang mengundang gimana sih cara mencari uang, ya kan, mencari uang dengan online dan sebagainya. Nah, itu judi online itu keluar di situ, di sela-sela situ, kayak misalnya judi online, pinjol dan sebagainya, itu keluar di situ di konten iklannya. Jadi dia menggunakan iklan logaritmanya orang yang membutuhkan uang gitu, pencariannya uang. Jadi kalau misalnya dibilang cara gimana menghindari judi online, ya kita jangan terpancing yang pertama. Terus yang kedua, kita harus bisa milih-milih konten yang positif, jangan asal-asal klik untuk mengikuti judi online dan sebagainya, karena itu sangat membahayakan gitu. Lalu, apakah judi online ini termasuk dalam tindak kejahatan? Kalau tindak kejahatan, saya kurang tahu ya kalau untuk tindak kejahatan. Tapi yang namanya judi ya, itu kan dilarang sama agama, ya kan. Yang pastinya itu perbuatan yang tidak baik itu. Jadi apapun yang dilarang sama agama itu berarti salah. Jadi bisa saya anggap merupakan sebagai kejahatan. Kalau misalnya dalam pandangan agama ya, agama Islam itu judi itu dilarang gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Enggak, tidak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa dari 10 RPL 2. Di sini saya ingin mewawancarai Anda dalam rangka penugasan IPAS kelompok. Apakah Anda siap untuk diwawancarai? Siap. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya Tania Binaya dari 10 TI Industri. Bagaimana pendapat Anda mengenai judi online?
Judi online adalah perilaku yang sangat tidak patut untuk dicontoh ya teman-teman. Menurut Anda mengapa pelajar dan masyarakat bermain judi online? Karena kurangnya kesadaran dari lingkungan sekitar dan bentuk dan dampak ekonomi. Terus apa saja sih dampak positif dan negatif dari judi online ini? Dampak positifnya ya pasti jadi kecanduan, keasikan, dan dampak negatifnya adalah lupa waktu sehingga melupakan kewajiban yang harus dilakukan. Lalu strategi apa sajakah yang dapat diterapkan untuk menghindari judi online ini? Yang pasti dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dengan cara bergaul dengan lingkungan yang positif. Lalu apa judi online ini termasuk dalam tindak kejahatan? Ya, termasuk. Terima kasih ya atas wawancaranya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Ya, Perkenalkan, saya Anissa Febria dari 10 RPL 2. Di sini saya ingin mewawancarai Anda dalam rangka penugasan IPAS. Apakah boleh? siap, boleh. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Anda. Ya, perkenalkan saya Oktai Donamura Hotasi dari 10 RPL 3. Bagaimana pendapat Anda mengenai judi online? Pendapat saya mengenai judi online ya. Judi online itu menurut saya pendapat saya sendiri trigger dulu deh. Soalnya saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi menurut saya sendiri itu adalah satu hal yang negatif ya untuk dilakukan, karena yang namanya judi online itu, judi aja itu udah tidak, bukan hal yang bagus itu. Di agama manapun pasti yang namanya judi itu pasti ditolak kan, atau dibantah lah. Menurut Anda, mengapa para pelajar dan masyarakat bermain judi online? Menurut saya sendiri karena instant money ya. Jadi memang uang yang dihasilkan dari judi itu memang selalu instan. Jadi kita di sini bahasnya bukan cuma judi online ya. Jadi mungkin kita bahasnya di sini judi aja lah. Karena memang judi online juga sama judi kan sama ya, cuma bedanya medianya doang. Nah, kalau pada dasarnya juga judi itu udah instant money banget gitu. Makanya alasannya masyarakat terutama siswa main judi itu tuh, judi online itu tuh mungkin asalnya itu tuh karena itu gitu loh. Karena memang duit yang ditawarkan tuh sangat-sangat kayak instan gitu. Jadi kayak cuma tinggal pencet dapet gitu. Tapi itu memang tergantung kehokiannya mereka juga, walaupun ya sebenarnya itu di scripting sama orang lah gitu. Lalu apa sajakah sih dampak negatif dan positif dari judi online? Dampak positif dan negatif dari judi online ya. Dampak positifnya dari judi online itu sih ya tadi instant money. Jadi memang sesuatu yang dihasilkan dari judi online itu memang seinstan itu gitu. Bisa sampai kayak satu kali gacor tuh bisa sampai berapa juta gitu ya. Saya nggak paham lah hal kayak gitu, tapi teman-teman saya paham lah. Satu kali gacha tuh bisa dapat berapa lah gitu. Cuma ya negatifnya ya pasti banyak lah. Yang namanya kayak gini kan addicted ya. Jadi kan kayak namanya juga judi gitu. Kalau judi itu kan memang sangat adiktif banget ya. Jadi kayak narkoba sih sebenarnya. Cuma kalau narkoba itu merusak dari dalam, kalau ini dari luar aja secara ekonomi gitu. Jadi ya gitu. Lalu strategi apa sajakah yang dapat diterapkan untuk menghindari judi online ini? Pertama sih ya lingkungan ini berdampak banget. Lingkungan, pergaulan, habis itu sama penguasaan mengenai media sosial. Tiga ini penting banget untuk menghindari hal-hal seperti itu, terutama kayak pergaulan dan juga lingkungan. Lingkungan yang buruk itu membawa dampak yang buruk. Jadi kalau misalnya kalian sebersih apapun, contoh ya, sebersih apapun orang, kalau misalnya dia tinggal di lingkungannya yang isinya orang perokok semua, pejudi semua, pengguna narkoba semua, itu bakal terpengaruh. Kayak sekuat apapun imannya itu pasti bakal terpengaruh. Jadi memang lingkungan, pergaulan itu tuh paling ngaruh di dalam hal-hal seperti ini gitu. Hal-hal adiktif atau hal-hal yang membuat kecanduan tuh sangat ngaruh ya. Jadi lingkungan sama pergaulan. Nah, sisanya itu tinggal penguasaan diri dari kita sendiri gitu. Penguasaan materi, bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan baik gitu. Itu tinggal dari kita sendiri, tapi sisanya itu udah memang harus dihindarin aja gitu. Lalu apakah judi online ini termasuk tindak kejahatan?
tindak kejahatan atau enggak sih, itu menurut saya tindak kejahatan enggak, cuma memang sih tidak kriminal, tapi ketika Anda judi gitu, itu kan membuat Anda kan kayak pengen main lagi gitu. Dan kalau duit Anda habis, apa yang dilakukan coba supaya biar bisa dapat modalnya? Ya pasti kalau nggak ngerampok, ngambil punya emak gitu kan, pasti kayak gitu, karena ya hasil adiktif tersebut gitu, memang separah itu adiktif tuh. Terima kasih atas jawaban dan informasinya. Maaf bila mengganggu waktunya. Ya, sama sekali tidak ada mengganggu kok. Saya senang juga diwawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.